Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat Komwa, kembali lagi nih di hari Senin bersama program kesayangan kita Parlementaria. Persembahan Diskominfo Kaltim bekerja sama dengan nomor 1 Kaltim atau Rumah Diswe, yang tayangannya tentunya Sobat Kom semua bisa saksikan secara siaran langsung di Instagram dan juga Facebook milik Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Nah, hari ini Septi akan menemani Sobat Kom semua di siang hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, sosok yang sangat inspiratif. Tadinya Septi udah ngobrol nih sebelum ini disiarkan dan sudah sangat-sangat membara pokoknya. Ada siapa kira-kira? Ayo kita sapa yuk, ada siapa di sini? Assalamualaikum Ibu, ada Ibu Hajah Laila Fatihah, SMSI selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Boleh disapa Bu, Sobat Kom luar sana. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan diskusinya bisa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita di luar sana. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut Ibu, gimana Bu kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya selalu baik, selalu sehat dan selalu bersemangat untuk memulai hari di hari Senin. Sibukkah, aktivitas padat Bu? Kalau hari ini tidak, karena Tidak. sudah jauh-jauh hari udah dikontak, jadi udah dikosongkan jadwalnya untuk hari ini. Spesial. Khusus spesial untuk Parlementaria Bu ya. Spesial. Oke, nah Sobat Kom semua, hari ini spesial nih Bu Laila akan banyak sharing tentang spesial tentang keterwakilan caleg perempuan ya Bu ya, tentang keterwakilan perempuan di Bumi Atam di Kalimantan Timur, khususnya juga di Kota Samarinda. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang hal tersebut, kita pengen juga dong kenalan sama Ibu Laila nih Bu, apalagi Bu Laila ini kan bukan orang yang asing bagi kita di Kota Samarinda. Kita pengen tahu dong bagaimana kisah Ibu awalnya nih Bu, ketika terjun ke dunia politik ini, bagaimana Bu? Boleh nggak di-sharing ke teman-teman semua? Boleh. Jadi memang hidup saya ini mengalir. Saya tidak pernah punya target seperti itu. Karena saya awalnya bergabung di satu LSM yang bergabung di Yayasan Kanker. Nah, berawal di situ sebenarnya di Yayasan Kanker ini kok minta bantuan susah banget ya gitu kan. Ada apa? Ini kok susah banget kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Dari situlah saya mencoba apa saya masuk ya di dalam sistem itu, karena sistemnya ini kan yang agak harus birokrasinya harus ke sini gitu. Jadi yang tidak bisa cepat. Akhirnya itu, salah satulah itu yang menginspirasi saya. Dan kebetulan memang darah-darah politisi itu memang mengalir. Ayah saya dulu masuk di partai politik juga, kakaknya bapak saya juga masuk di partai politik juga. Di antara 8 bersaudara, saya yang mungkin terjun ke politik, yang lainnya semua ASN seperti itu. Gitu. Jadi ya dari itu kemudian saya bergabung, ditawarkan oleh salah satu partai untuk menjadi pengurusnya seperti itu, dan dengan tujuan tentunya untuk memenuhi kuota 30% perempuan tadi. Saya nggak buta untuk politik seperti itu, tetapi karena kita ini harus segala sesuatu yang dibebankan kepada kita, diamanahkan kepada kita, jangan kita mengatakan tidak bisa kalau kita belum memulai. Belum memulai. Saya coba bergabung, belajar dengan senior saya, akhirnya seperti ini berpolitik. Itu teorinya. Akhirnya begitu prakteknya juga agak sedikit kaget kan gitu. Karena tidak sama teori dan praktek. Dan alhamdulillah saya dapat bimbingan dari dalam hal ini oleh senior saya, Pak Rusman Yakub, seperti itu, bagaimana berpolitik, bagaimana menghadapi orang, bagaimana kita berpendapat, bagaimana mempertahankan pendapat. Dari beliaulah saya mendapat banyak bimbingan. Dan itu kemudian ya tentu saja karena saya sudah berkeluarga, gabung di partai politik, tentunya juga harus izin dari keluarga. Pertama dari suami, kemudian keluarga besar saya, dan keluarga kecil saya, seperti itu. Karena biar bagaimanapun kalau sudah masuk di dunia politik, itu bahasa kerennya itu separuh jiwaku milik masyarakat seperti itu. Sudah pasti gitu ya, ya. Jadi kalau 24 jam itu kurang, mungkin kalau ada 26 jam kita kalau masyarakat itu membutuhkan seperti itu. Dan itu yang berat sebenarnya dari saya tadinya sebagai ibu rumah tangga tulen yang sehari-hari mengantar anak sekolah, menjemput, kemudian tiba-tiba beraktivitas, bertemu orang banyak, berdebat seperti itu hal-hal yang baru bagi saya, tetapi saya senang dengan hal-hal itu karena sebagai perempuan kita ini harus mengaktualisasikan diri, karena tidak merendahkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu juga satu status yang luar biasa menurut saya, tetapi tidak akan menjadi mengurangi makna dari ibu rumah tangga itu kalau kita bisa berkarir di luar untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi tidak mesti harus menjadi anggota DPR seperti di politik, tidak mesti seperti itu. Nah, itu awalnya, kemudian diizinkan. Setelah diizinkan ya tentunya
ada syarat-syarat yang ditentukan oleh suami saya gitu. Dan bismillah, berkat ridho, berkat doa orang banyak, berkat doa keluarga saya dipercaya untuk mewakili 3 kecamatan, Samarinda Seberang, Lojanan, dan Palaran untuk periode pertama dan saat ini periode yang kedua, seperti itu. Bagaimana saat pertama kali Ibu terjun tuh Bu? Apa yang dibayangkan Ibu dan bagaimana realitanya? Apa tantangan Ibu pada saat itu Bu? Yang udah duduk nih? Yang pertama kali. Pertama kali saya baper. Baper Bu? Ya, karena dibentak-bentakin. Ternyata gak di lapangan seperti ini gitu Bu ya? Sekuat-kuatnya saya secara teori, saya harus kuat, saya harus bisa berargumen. Begitu keluar kata-kata yang menurut saya saat itu kasar, sebenarnya tidak kasar kalau di dalam politik seperti itu, ngebrak meja gitu, shock langsung gitu, itu nggak baper, pulang ke rumah nangis gitu. Ya udah berhenti aja kata suami saya, kalau kamu nggak kuat gitu kan. Ya memang gitu politik katanya gitu. Ya sudah, dari itulah yang juga menggembleng saya, ternyata memang harus mental yang harus dikuatkan. Terus cara kita mempertahankan satu argumen, masalah argumen kita itu diterima atau tidak, itu jangan dibaperin gitu loh. Karena ini kan kolektif kolegial ya, jadi pendapat banyak orang yang akan disetujui. Kalau pendapat kita tidak selaras dengan teman-teman, ya jangan baper. Ya udah, berarti harus ngikutin pendapat yang banyak gitu. Nah Bu, sebagai wakil rakyat, terutama wakil perempuan juga nih Bu ya, sosok wakil perempuan, apa sebenarnya waktu itu misi yang ingin Ibu bawa nih Bu untuk keterwakilan perempuan itu sendiri Bu, kalau boleh tahu? Kalau awal ya mencukupi kuota 30% tadi ya, karena belum masuk kan gitu loh. Setelah saya masuk, oh iya, kita tidak ada yang memperjuangkan namanya kesetaraan gender di dalam itu. Setiap peraturan daerah kita kok tidak berpihak kepada perempuan, misalnya gitu, ukuran tangga itu kan tidak boleh ukurannya ada berapa gitu, yang untuk perempuan itu harus sesuai dengan langkahnya. Kemudian toilet gitu, kok saya lihat perda-perdanya ini tidak berpihak kepada perempuan ya gitu. Itu secara perda. Nah kemudian kita juga melihat bahwa kurangnya perempuan diberi kepercayaan memimpin satu asosiasi seperti itu, memimpin satu organisasi perangkat daerah gitu. Kenapa? Ya karena tadi paradigma tentang Kartini, sebelum Kartini ada bahwa perempuan itu hanya berkutat di antara kasur, sumur, dan dapur, walaupun sekarang sumur nggak ada ya gitu loh. Tetapi tetap paradigmanya adalah perempuan tidak boleh melebihi laki-laki. Nah itu yang pertama, akhirnya oh iya ya, kita harus mencoba memperjuangkan perempuan, perempuan mendukung perempuan, itu selalu kita gaungkan supaya perempuan ini juga melek akan politik. Walaupun tanpa sadar, perempuan, ibu rumah tangga itu sudah berpolitik sebenarnya seperti itu. Nah hanya bedanya politik rumah tangga dengan politik yang betul-betul kita terjuni di lembaga kan berbeda, baik secara kita berkomunikasi, baik bagaimana kita berdiskusi, itu yang berbeda seperti itu. Artinya banyak tantangan di dalam itu, bagaimana kita memberikan informasi kepada sesama perempuan bahwa perempuan itu bisa kalau memang ada kemauan seperti itu. Jadi jangan takut untuk terjun di satu hal-hal yang baru, jangan bilang tidak, jangan bilang tidak berani, jangan bilang tidak tahu kalau belum menguasai satu hal seperti itu. Karena pada dasarnya mungkin ini yang menjadi ketakutan bagi para perempuan ya Bu ya. Saya nggak bisa deh kayaknya kalau misalkan jadi caleg perempuan, saya nggak bisa gitu kan, karena belum tahu gitu, belum ingin mencoba gitu betul. Bu ya. Nah Bu, ini kan saat ini sudah cukup banyak Bu ya generasi-generasi muda perempuan yang mungkin sudah mulai tertarik nih untuk terjun ke dunia politik. Nah pandangan Ibu terkait hal itu bagaimana Bu? Kalau saya lihat sih masih dalam partai ya, partai meletakkan perempuan ini hanya untuk memenuhi syarat kalau menurut saya. Karena gini, secara kualitas itu belum tersaring dengan baik. Saya tidak paham ya, mungkin gini, apakah laki-laki takut bersaing dengan wanita yang berkualitas, saya nggak tahu ya gitu loh. Mungkin gitu loh, kenapa ada yang berkualitas, oh jangan dulu, ini nanti ini aja taruh di sini, jadi sebagai pelengkap saja perempuan supaya lolos gitu partainya. Nah saya bilang kadang-kadang juga itu satu permasalahan. Yang kedua, perempuan yang berkualitas terkadang dia berpikir tidak mau ribet dengan urusan politik, karena politik ini 1 tambah 1 tidak selalu menjadi 2 kan gitu kan, itu politik. Jadi ya kayak anak SMA lah, putih abu-abu gitu, nggak hitam nggak putih, jadi abu-abu itu kalau politik seperti itu. Nah kadang-kadang kalau wanita yang pandai, dia prinsip, dia tidak akan mau misalnya
di lembaga ini tidak sesuai prinsip saya, dia nggak akan mau masuk di situ. Kalau yang sudah paham tentang politik seperti itu, yang jelas mereka paling mengabdikan dirinya sebagai pembicara, sebagai narasumber seperti itu lebih banyak ke sana. Kenapa? Satu, di politik ini tadi kesetaraan gendernya masih kurang. Kedua, dukungan dari keluarga itu masih sedikit. Ketiga, secara finansial terkadang lebih kurang daripada laki-laki. Saya katakan finansial adalah kos politik. Karena kita bertemu dengan masyarakat itu tidak mungkin kita hanya membawa diri saja. Kita kasih konsumsi, kita kasih sendera mata. Namanya kita ini berdagang. Kan ibaratnya kalau caleg itu kan berdagang, menjual diri, kemudian bagaimana kita hadir di masyarakat itu memberikan kesan, tentunya ya memberi cendera mata, kan seperti itu yang sudah umum terjadi. Nah, hal-hal seperti itulah yang terkadang menurut perempuan ya tidak di backup dengan banyak oleh keluarga, suami, karena kan tidak sedikit kos politik yang dikeluarkan seperti itu yang menjadi kendala. Berarti hingga perjalanan Ibu hingga saat ini nih sudah banyak Bu ya hal yang Ibu laluin, tantangan-tantangan tadi yang Ibu cerita tentang awalnya mungkin ada sedikit ditentang oleh suami, kemudian akhirnya lambat laun didukung Bu ya hingga saat ini. Nah, berarti sekarang Ibu ini planning ke depannya ini apa Bu? Kalau boleh tahu, di-spill sedikit Bu ke Sobatkom Bu. Ya itu tadi, karena saya ini orangnya penuh tantangan, senang tantangan gitu. Senang tantangan Bu ya. Saya di antara 8 bersaudara hanya saya yang tidak ASN. Karena saya sebenarnya waktu zaman saya itu kan mudah sekali masuk jadi ASN kan, ditawarkan. Tapi saya orang yang tidak betah duduk di satu meja. Saya senang dengan suasana yang baru setiap hari seperti itu. Nah, jadi kalau ini sudah dua periode, ini sudah 10 tahun dengan dapil yang sama seperti itu, saya mencoba untuk hijrah gitu, pulang kampung lah seperti itu. Nah, tentunya kenapa? Tentunya kan ada cita-cita saya yang mungkin ingin saya capai di kemudian hari seperti itu. Tentunya saya tidak akan stuck di sini saja. Saya akan bertahap naik ke provinsi, kemudian naik lagi yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya seperti itu. Oke, ini menarik banget, kita bakal bahas lagi seputar bagaimana ke depannya Bu Laila akan berkiprah di dunia politik. Tetap di Parlamentaria, podcast persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Nomor 1 Kaltim. Kembali lagi di Parlamentaria, program podcast persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Nomor 1 Kaltim. Dan Sobatkom semua, terima kasih ya yang udah masih stay tune nih di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook Nomor 1 Kaltim. Nah, di hari Senin ini Septi masih ditemani dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Laila. Dan di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas-bahas ya Bu ya tentang bagaimana sih keterwakilan perempuan nih, caleg perempuan di Bumi Etam. Nah, Sobatkom semua, menarik sekali tadi ada sempat dijelaskan oleh Ibu Laila ya Bu ya terkait bagaimana perempuan-perempuan di Bumi Etam sendiri ini sebenarnya mungkin masih kurang pancingannya nih untuk mau terjun ke dunia politik, padahal sebenarnya tidak semengerikan itu. Nah, Bu, boleh nggak ditambah sharing lagi ke Sobatkom semua tentang apa sebenarnya yang bisa perempuan berikan untuk politik itu sendiri, Bu, menurut Ibu? Ya sebenarnya banyak ya, karena perempuan itu, kalau menurut saya perempuan itu dia pakai rasa. Pakai 7 rasa 1 hati. Ya, kalau laki-laki terbaliknya, 1 rasa 7 hati seperti itu. Jadi hatinya yang banyak ya Bu ya. Jadi makanya secara mengambil keputusan perempuan itu memang agak lama jedanya, tapi resikonya kecil. Itu perempuan. Karena udah dipikirin ya, Bu ya. Oh ini nanti kalau gini nih begini nih, ini begini nih. Tapi kalau laki-laki langsung refleks, enggak, tidak. Nanti resikonya begini loh. Itu urusan belakangan. Itu laki-laki lah. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa saya bilang harapan kami itu lebih banyak perempuan yang harus masuk di politik, supaya itu tadi yang 7 rasa, 7 hati, 1 rasa bisa dibalik gitu loh. Ya. Jadi berimbang. Karena sekarang saat ini di Samarinda sendiri itu belum mewakili 30%. Jadi ya? periode lalu itu 9 perempuan, saat ini turun menjadi 7. Nah, jadi 7 ini kan karakter perempuan yang masuk di lembaga DPR Samarinda ini kan berbeda-beda karakter. Ada yang berani speak up, ada yang dengan dengan tindakan seperti itu. Padahal
saya ingin memberi semangat kepada teman-teman yang di lembaga baik di provinsi maupun kota, perempuan berani speak up gitu, supaya kita dilihat, kita yang minoritas yang sedikit ini jangan sudah sedikit nggak bersuara, terus kita nggak dilihat, nanti tiba-tiba apa kerjaan perempuan yang ada di lembaga itu, seperti itu. Kenapa? Karena sedikitnya kita ini kaum yang minoritas gitu, dari 45 hanya 7 yang terwakili perempuannya. Nah jadi yang berani speak up itu dari 7 ini kan bisa dihitung. Jadi makin tenggelam lagi kita. Makanya saya mohon maaf dengan teman-teman media online gitu, kalau wawancara saya kadang-kadang marah. Yang lain, masih ada yang lain. Jadi jangan kayaknya kesannya perempuan cuma 1 gitu. Saya bilang ada 7, silahkan kamu cari berita apa tentang mereka. Ya karakter orang, cara menyampaikan orang saat diwawancara kan berbeda-beda nih gitu. Itu yang harus, kenapa saya memberikan satu motivasi kepada perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Ayo yuk masuk ke politik seperti itu. Agar semuanya tersorot Bu ya, yang tadi yang minoritas ini kan Bu. Makanya ini kalau bisa kita lihat di media ini ada pemberitaan tentang Bu Lela ini sangat-sangat concern sekali untuk mengajak ayo perempuan kita terjun ke politik nih, terutama ke pemilu 2024 yang sebentar lagi Bu ya. Iya, di Februari. Begitu. Nah Bu, kalau misalkan boleh nih Bu di sharing ke perempuan-perempuan di luar sana nih, apa sebenarnya tipsnya begitu Bu? Kadang kan mereka tuh bingung Bu untuk memulainya, apalagi yang mereka yang mungkin latar belakangnya itu tidak memiliki banyak pengetahuan mungkin, atau masih kurang percaya diri dengan wawasan yang mereka punya gitu Bu. Ada tipsnya nggak Bu untuk itu Bu? Kalau tips sih nggak ada ya, kalau saya mengalir aja gitu loh. Jadi gini, sebenarnya percaya diri gitu loh, percaya diri, kemudian kita baca-baca lah. Kalau mau ketemu masyarakat gitu, ini harus yang saya bawa adalah pembicaraan ini. Kemudian karakter dari audiensnya seperti apa, kan itu penting seperti itu. Kalau itu menurut saya tidak perlu saya kasih tip lah. Perempuan itu secara naluri seperti kita aja lah, 5 menit, 2 menit pertama itu masih agak kaku, lama-lama taunya karakter Mbak ini seperti ini, karakter Bu Lela seperti ini. Itu juga akan berpengaruh nanti kita di dalam seperti itu. Bagaimana kita misalnya gitu tadi, kita tuh berani mempertahankan pendapat, mau pendapat kita dipakai atau tidak, itu dulu. Penting bersuara dulu. Karena kalau kita tidak bersuara ya kita tidak dipandang kan, seperti itu. Sama saat kita perempuan yang baru maju nih, yang caleg-caleg seperti itu. Jangan takut untuk bertemu masyarakat. Jangan takut kalau dikritik masyarakat. Jangan takut kalau masyarakat, nanti kamu kalau jadi lupa seperti itu. Dicandain juga gitu loh. Nggak apa-apa Bu, kan alat KB juga gitu kan. Kalau jadi lupa, kalau alat KB, kalau lupa bisa jadi kan gitu. Kan gitu aja bercandain. Jangan dianggap serius seperti itu. Kadang-kadang orang udah takut saya Bu dikritik, masa itu biasa. Itu bagian dari demokrasi seperti itu. Itulah menempa mental kita supaya memahami karakter masyarakat itu berbeda-beda seperti itu. Itu baru kita mau sosialisasi loh. Kalau sudah reses lebih parah lagi. Gitu. Kalau tempat saya belum disemenisasi Bu, tempat saya belum ini Bu, itu lebih parah lagi seperti itu. Udah di ibaratnya kalau masyarakat mau ngebully banget sama anggota DPR seperti itu. Bu, kemudian Bu untuk di komisi Ibu sendiri ini Bu, sejauh ini apa aja sih yang sudah menjadi concern dan sudah dilaksanakan dari komisi Ibu sendiri di DPRD Samarinda? Kalau komisi 2 kebetulan kan leading sektornya itu tentang pendapatan. Nah kemudian kalau pendapatan ini kan kita hanya mempush dari OPD terkait, mempush dari penghasil sumber PAD. Nah yang lebih berasa kami lakukan adalah saat kami mengusulkan satu raperda inisiasi untuk perlindungan para pelaku UMKM. Karena kebetulan mitra kerja kami di Komisi 2 itu tentang UMKM. Ya, kenapa kami konsentrasi mengusulkan judul itu? Karena kita melihat UMKM saat pandemi kemarin itu tidak terdampak secara besar seperti itu, tetapi mereka secara pendampingan tidak dapat. Kemudian mereka hanya jalan masing-masing. Nah, akhirnya kami mengusulkanlah satu raperda inisiasi tentang perlindungan dan pendistribusian produk lokal UMKM ke pasar modern seperti itu. Jadi concernnya di UMKM ya Bu ya? Ya, yang untuk yang raperda ini seperti itu. Selain itu Bu ada lagi? Kalau selebihnya sih kami ya di DPR ini kan hanya memperjuangkan bagaimana PAD Kota Samarinda yang dari 400 naik jadi 700, kemudian bagaimana pembagiannya supaya pembangunan menjadi rata, karena PAD ini juga kan sumbangsi dari masyarakat dengan membayar PBB, dengan membayar retribusi, sehingga
pembangunan itu baik infrastruktur baik secara pendidikan juga harus merata. Jadi kita memperjuangkan itu kepada OPD-OPD terkait untuk di dapil masing-masing. Biasanya seperti itu. Dapil saya butuh ini apa yang menjadi prioritas. Itu yang kita perjuangkan saat kita rapat dengan OPD seperti itu. Apa yang masih menjadi hambatan Bu dalam upaya meningkatkan PAD tadi itu Bu? PAD kita? Hambatan sih nggak ada ya. Cuman sumbernya yang nggak ada. Apalagi gitu ya bentuk Samarinda gitu. Kan cuma hidupnya dari pajak dan retribusi gitu loh. Kalau mau ditingkatkan lagi ya sistemnya. Karena kita kan dari segi parkir, kita biasanya saya ikut mensosialisasikan sistem cashless yang membayar dengan kartu e-money seperti itu supaya tidak ada kebocoran-kebocoran yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Dan itu yang tengah kita laksanakan di Samarinda Bu ya. Dan masyarakat mungkin sebagian masyarakat ini ada yang masih belum paham ya sebenarnya untuk apa sih gitu Bu ya. Betul. Harusnya berarti mereka mendukung hal itu dong Bu ya kan Bu? Harus berimbang. Saya kadang-kadang memanggil dinas perhubungan gitu. Mereka misalnya menerapkan harus ya di mall ini harus menggunakan cashless gitu. Sementara dengan yang membayar dengan tunai sama jalurnya. Nah, saya katakan harusnya kalau ada yang cashless berilah dia tempat yang prioritas supaya orang bisa milih. Oh iya kalau bayar tunai ngantri, tapi kalau pakai cashless itu enggak gitu loh. Akhirnya ada tergugah nih untuk melakukan cashless. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilakukan di pinggir jalan, saat habis dananya kemana dia mau mengisi. Tidak semua orang loh pandai untuk ngisi di handphone seperti itu. Harus ada gerai top up mungkin Bu ya. Jukirnya harus memiliki mesin edisi yang bisa untuk top up seperti itu, dan itu masih dalam tahap baru mau dilaksanakan yang sistem seperti itu. Jadi nanti kami inginnya bahwa ada satu zona yang menjadi percontohan untuk dilakukan bahwa ini zona menggunakan cashless, tidak ada pembayaran tunai seperti dan itu sudah mulai dilakukan di pasar-pasar Bu ya. Terakhir kalau nggak salah di Pasar Merdeka itu sudah menjadi percontohan di sana. Ini tentunya menarik ya Bu ya. Jadi Kota Samarinda ini akhirnya semakin kesini kita semakin terus berupaya untuk menjadi daerah yang maju ya Bu ya, dengan adanya perkembangan zaman, teknologi kita manfaatkan. Nah ini juga erat nih Bu kaitannya dengan Kalimantan Timur sendiri yang saat ini sudah menjadi wilayah IKN Nusantara gitu Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri untuk menyikapi atau mempersiapkan diri menjelang IKN ini sendiri itu bagaimana Bu untuk UMKM nih, apa yang masih kurang, apa yang masih harus mereka lakukan, atau apa yang harusnya pemerintah nih berikan kepada masyarakat nih, apa aja menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya gini harus kita sambut baik ya, karena kita menjadi teras dari IKN. Kita jangan jadi penonton seperti itu, kita harus terlibat dalam terbentuknya satu IKN ini. Nah apalagi Samarinda ini apa saja yang dibuat atau apa saja yang dijual oleh masyarakat Samarinda pasti laku, karena kan sifat dari masyarakat itu konsumtif seperti itu. Jadi apa saja dijual selama dia konsisten rasanya dia akan laku. Nah itu juga yang memberikan inspirasi kami memberikan perlindungan pendampingan kepada pelaku UMKM seperti itu. Kenapa selama ini mereka kan mandiri aja. Hari ini modalnya 500 dapat untung 200, kemudian besoknya begitu lagi. Tidak ingin ada yang memberikan mereka motivasi bahwa untungnya 200 ini bisa loh jadi 500 seperti itu. Tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang memberi petunjuk. Nah inilah yang memberikan kami bahwa OPD harus turun loh, pemerintah harus turun dan memberikan pendampingan kepada mereka supaya mereka ini tadinya menjadi pejuang-pejuang ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang menjadi pejuang tulang punggung untuk ekonomi keluarga, tapi perempuan juga tidak. Kenapa? Erat kaitannya dengan tingkat perceraian gitu. Kalau sudah perempuan ini settle, perempuan ini tidak akan takut yang namanya KDRT gitu. Kan dari kasus ini kan yang menjadi tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu dari ekonomi. Salah satunya. Banyak gitu yang kita ketemui bahwa perempuan-perempuan tidak mau mengadu karena saya nanti makan apa, anak saya makan apa, itu akhirnya kan yang membuat perempuan tidak berani speak up. Nah dengan ini memberikan mereka satu pengetahuan, satu pendampingan bahwa perempuan itu bisa membantu perekonomian keluarga, bukan berarti untuk bisa menentang kodratnya seperti itu, tetap perempuan tetap melahirkan, mengasuh anak, tetapi bisa membantu perekonomian keluarga supaya saat terjadi kekerasan rumah tangga perempuan ini berani speak up seperti itu. Nah pendampingan ini juga kami perlukan bahwa
kamu perlu modal, ini ada jalannya. Kita ada satu program namanya Batuah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui Bangkal Timtara. Jadi pinjaman boleh dari 1 juta sampai 25 juta. Dan untuk itu 0% seperti itu. Nah, itu disambut baik oleh beberapa UMKM, kemudian dibantu oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk membantu membuat nomor induk berusaha, karena itu salah satu syaratnya seperti itu. Jadi bersambut baiklah kami dengan beberapa OPD dengan raperda yang kami usulkan untuk jelang IKN. Karena ini memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bu ya. Step-stepnya ini yang kadang membuat mereka tuh bingung gitu, Bu ya. Jangan sampai nanti sudah IKN ada, ini baru mau mulai. Kita harus sudah settle untuk UMKM-nya, untuk mendistribusikan apa yang menjadi kebutuhan IKN itu bisa dari kita gitu, dari Samarinda, dan dari 10 kecamatan kita harus setiap kecamatan itu punya unggulan makanan seperti itu. Apa aja Bu sektor yang paling berpotensi nih Bu untuk bergerak di ekonomi Kaltim ini sendiri, Bu, menurut Ibu? Kalau Kaltim itu MKM tidak hanya di kuliner, tapi di kerajinan. Kita tuh punya hal-hal yang manik-manik, kemudian ukiran-ukiran Dayak, itu yang selama ini mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik. Jadi hanya paling ya mulut ke mulut, tapi secara podcast seperti ini, kemudian secara media sosial yang kurang untuk menginformasikan bahwa kita punya loh barang-barang ciri khas dari Kalimantan Timur, termasuk sarung seperti itu. Orang kalau ke Samarinda itu nyari gitu. Nah, akhirnya kami menyetuskan bahwa setiap kantor pemerintahan, setiap hotel itu harus memiliki yang namanya pojok UMKM. Jadi setiap produk-produk dari penghasil UMKM itu ada di setiap pusat-pusat pemerintahan di Kota Samarinda maupun Kalimantan Timur, sehingga kalau tamu datang mereka sudah bisa membawa cenderamata untuk kembali ke daerah itu. asalnya. Nah, Bu, kebetulan Ibu pengen sharing sedikit. Kemarin itu saya sempat mengikuti sih, artinya saya menghadiri pelatihan UMKM nih, Bu. Ternyata di sana kami mengetahui informasi bahwa ternyata produk seperti amplang nih, Bu, itu ternyata belum terdaftar ya, Bu, secara namanya. Karena ternyata di daerah lain di luar Kalimantan Timur, Samarinda, itu ada juga yang namanya amplang, tapi daerah mana gitu, Bu. Nah, melihat hal ini, Bu, fenomena hal ini, mungkin saja nggak cuma amplang yang ternyata belum di hak patenkan. Menurut Ibu apa nih, Bu, apa pentingnya hak tadi itu, dan juga bagaimana menyikapi hal ini gitu, Bu, supaya identitas kita itu nggak hilang gitu. Betul. Nah, ini juga yang saya masukkan dalam satu raperda kami itu, bahwa pemerintah itu kalau kita memiliki satu hasil yang memang murni dari kita, segeralah daftarkan bahwa itu memang berasal dari kita, seperti itu. Seperti amparan tatak itu kue bahasanya, amplang, keminting, bahasanya jangan diganti keminting, ilat sapi ya ilat sapi gitu, jangan diganti lidah sapi gitu kan, ilat sapi karena memang bahasa daerah kita seperti itu. Nah, itu yang harus dipatenkan, kemudian di packaging dengan baik, supaya yang tadinya bahasa keminting, bahasa ilat sapi itu tidak berarti oh itu kue kampung gitu, kue zaman dahulu, tetapi bagaimana keminting dan ilat sapi ini bisa menjadi satu buah tangan bagi para turis-turis lokal yang datang ke Samarinda, itu bisa mengatakan oh ini toh namanya ilat sapi seperti itu. Nah, jadi pendampingan yang seperti itu yang kita perlukan kepada pemerintah kota, bahwa mereka memasukkan program pendampingan sampai tuntas. Jadi dari membuatnya, kemudian packagingnya, terus bagaimana cara memasarkannya baik secara online ataupun offline. Seperti itu. Jadi secara menyeluruh, Bu ya? Ya, sampai tuntas, intinya sampai tuntas. Jangan hanya diberikan pelatihan bikin kue, habis itu sudah dibiarin gitu. Sudah bingung mau jual kemana ini, seperti itu. Nah, artinya Bu, jika sudah seperti ini berarti tidak ada alasan untuk masyarakat untuk takut berinovasi, Bu ya, maksudnya ya kan, takut untuk memulai gitu kan, karena ternyata setiap step-stepnya itu sudah ada gitu kan. Ya, betul. Ada pendampingannya juga. Nah, Bu, menurut Ibu sendiri, Bu, terkait UMKM tadi ini dan juga terkait keterwakilan perempuan untuk Samarinda, untuk Kalimantan Timur ini, apalagi Bu PR terbesarnya untuk di kedepannya ini, Bu? Kalau PR banyak ya. Iya. Satu, perbaikan tentang bagaimana pendidikan generasi kita, seperti itu. Di mana dalam hal ini sebenarnya masuk ke Komisi 4 sih, tapi ini menjadi konsen bersama bahwa sekolah-sekolah kita ini itu harus sudah pasumnya, fasilitas umumnya itu harus dilengkapi dengan maksimal, seperti toiletnya, seperti tempat misalnya
anak-anak bermainnya sudah aman. Karena kita jangan berbicara saat ini, kita berbicara generasi kita 10 tahun ke depan ini, karena terbentuk karakter mereka kan dari sekarang ini. Mereka jadi apa itu ya dari sekarang ini. Makanya kita juga perlu membentuk karakter mereka dengan apa, fasilitas yang ada di sekolah mereka itu sudah dilengkapin. Dan kemudian fasilitas sekolah juga yang kita terapkan dengan zonasi oleh pemerintah pusat tidak sesuai, tidak sebanding dengan sekolah yang ada. Nah, ini kan menjadi problematika sendiri kalau menurut saya. Anggota DPR ini kalau sudah masuk sekolah itu sudah sakit kepala gitu loh. Karena saya sekolah dengan jumlah lulusannya itu tidak sesuai, tidak bisa menampung. Akhirnya ada yang tidak bisa tertampung seperti itu. Sudah tidak bisa di daerah, misalnya di Palaran saja hanya ada 1 sekolah negeri. Sementara yang ditampung itu kelebihannya sekitar 150 anak. Mau kemana ditaruh 150 anak ini, kan seperti itu. Nah, itu yang harus maksud kami dikonsentrasikan pemerintah, bahwa setiap kecamatan itu sudah dilengkapi dengan misalnya sekolah-sekolah negeri setiap 1 kecamatan. Supaya itu tadi kita berbicara ke belakang, generasi-generasi yang saat ini ke depannya itu akan menjadi generasi-generasi penerus yang sudah menikmati, mendapatkan informasi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas yang baik. Karena kalau sudah mereka nyaman, maka hasilnya juga akan menjadi bagus seperti Betul. itu. Jadi penting sekali untuk kita mempersiapkannya jauh-jauh hari ya Bu ya. Gitu. Itu di sektor pendidikan juga Bu ya. Nah, kemudian Bu, dari hal-hal tersebut tadi yang menjadi concern Ibu sendiri di Samarinda dan juga di Kalimantan Timur nih Bu, apa nih kira-kira pesan dan juga harapannya tidak hanya untuk perempuan tapi untuk seluruh masyarakat pada umumnya nih Bu, bisa disampaikan kepada Sobat Kom Bu? Baik, kalau untuk seluruh masyarakat Samarinda dan Kaltim pada khususnya, bahwa mari kita bersama bergandengan tangan, tidak hanya membebankan satu permasalahan hanya kepada pemerintah, kepada legislatif, tetapi semua akan bisa menjadi baik kalau kita bersama antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif bisa bergandengan tangan, bagaimana bisa membuat satu kota Samarinda ini bisa dicintai, bisa menjadi bersih, dan sesuai dengan visi misi dari wali kota menjadi satu kota peradaban yang layak untuk dikunjungi dan menjadi satu pusat wisata, seperti itu. Oke, kita doakan Bu, semoga semua programnya, semoga rencana-rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan itu tadi Sobat Kom, perbincangan kita bersama dengan Bu Laila. Menarik sekali, hari ini kita banyak sekali membicarakan tentang keterwakilan perempuan di Samarinda, di Kalimantan Timur, kemudian pentingnya persiapan mental Bu ya, kemudian pentingnya percaya diri. Terus kita juga ada bahas tentang UMKM dan juga sektor ekonomi di Samarinda yang ternyata kalau kita bahas ini memiliki banyak sekali potensi dan juga peluang yang sangat luar biasa Bu ya. Tidak hanya di satu sektor saja, tidak hanya di sektor kuliner tapi juga ada sektor kerajinan. Dan juga tentunya kita juga sudah membahas tentang pentingnya kita mempersiapkan diri nih untuk jelang IKN agar kita jangan hanya menjadi penonton. Kita harus bisa menjadi pemain di dalamnya gitu. Kita harus bisa paham. Jangan saat ketika sudah jadi IKN baru kita ribut pengen dilibatkan di dalam. Oke Bu, terakhir mungkin Bu, untuk last nih untuk Sobat Kom semua, ada yang ingin disampaikan mungkin Bu untuk Sobat Kom Bu? Baik, untuk semua Sobat Kom, mari kita bersama mensukseskan pemilu 2024 dengan terlibat dalam pemilihan, bagaimana satu suara Anda berarti untuk pembangunan khususnya di lingkungan Anda. Jadi jangan apatis terhadap politik, karena politik itulah yang menentukan pembangunan satu daerah. Terima kasih. Ya, itu tadi pesannya. Jangan lupa ya, harus dicatat. Oke Sobat Kom, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Laila. Terima kasih kepada Sobat Kom semua yang sudah stay tune nih di Instagram dan juga Facebook milik Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Saya Septi bersama dengan kru yang bertugas pada Senin hari ini mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bu Laila sudah hadir Bu ya. Terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Parlementaria di Senin depan dengan episode dan juga narasumber yang spesial dan luar biasa. Terima kasih Sobat Kom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.